pagi, siang, petang, dan malam. Berjumpa lagi dengan Mbah Mary yang punya channel Logo Sulta. Sedulur semua pecinta Bambu Unik Nusantara, pada saat ini saya berada di lokasinya Mbak Fitun karena kita mau mempulang mencari keunikan bambu ya, bersama Mbak Fitun atau Mbak Fitun yang punya channel Project. Untuk itu sambil menunggu keluarnya Mbak Fitun dari dalam rumah, sempat saya mengedukasi ini ada beberapa bambu, hanya saya kasih namanya saja, kalau soal lain saya kurang paham dan kurang mengerti. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melakukan pemulangan, tidak menyanyiakan barang yang ada di menyanyiakan, walaupun toh pada kemarin ini sudah diedukasi atau sudah dihidupkan di kontennya. Nah, ini hanya sebagian kecil yang pernah saya lihat, yang saat ini secara kebetulan ada di samping saya. Oke telur, kita skip dulu, kita ganti kamera. Ini ciri khas dari rumah Kang Fitun, siapapun nanti yang mau kesini. Ini adalah gapura di samping rumah, dan itu tanaman Mbak Fitun ya. Jadi ciri khas atau lokasi Mbak Fitun, ada gapura yang di belakangnya itu catnya warna ini hijau, dan di depannya ada pipa atau gapura yang belum diberi atap. Oke, kita lihat apa saja yang ada di depan rumah Kang Fitun. Ini hanya sebagian kecil, yang besar di rumah Sidoarjo. Yang pertama ini adalah kurung, ada kurung ori, ada juga kurung betung. Kurang tahu kapan hasilnya, kapan bolangnya. Yang tahu saya itu di sini ada kurung 3. Lalu digeser sedikit, ada yang hijau. Secara kebetulan kemarin juga kita ikut eksekusi rame-rame. Di dalamnya lagi ada junjung derajat, nama kerennya junter, dan juga kurung di dalam. Tuh kurung hijau. Lalu ada Songgobono, kelihatannya ini entah bambu apus atau bambu Jawa, kurang tahu. Nah, ini ada Songgobono, dan di dalamnya sini ini sebagian kecil, tapi kok masih ada kurung di sini juga ya. Ini mungkin gudang kurung atau gimana ya, kurang paham. Banyak sekali. Lalu di sini ini kawan-kawan, ini telur ya, telur. Ini ada pring petung yang nongol di sini. Mungkinkah ini jalu, rajutkah, atau ini tidak pada umumnya? Umumnya pring petung itu tumpang sari, triroso, rancang kencono, kurung, junjung derajat, Songgobono. Ini yang tidak umum. Nih, ya itulah kekurangan dan kelebihan di antara pembolang. Nah, ini juga pakem, enggak saya bilangin biar tahu sendiri lah. Ini juga Songgobononya, dan ini kelihatannya Samburoso ini loh. Dan di dalamnya sana itu ada Songgobono itu. Songgobono. Kelihatannya marem-marem di sini. Mantap Kang Fitun ini, mungkin secara profesional setiap hari borang. Dan di dalam sini ada dampit. Ini kelihatannya dari pring apus. Ini kurungnya. Nah, ini pakem putih. Pengganti lampu padam adalah
lilin putih. Lalu ini yang menarik dan unik, ini ada di dalam ini adalah jalur sabdo, bisa dibilang sabdo, bisa juga dibilang jalur, karena di sini ada alur. Lalu ini piring pecah. Nah, ini ada nama pakemnya ya. Lalu ini pakemnya kalau nggak salah itu sabung rokok, ada yang bisik-bisik. Ini Songgopono, sabdo ya, sabdo. Kalau ada gambar yang melenceng dengan ucapan ya mohon maaf ya, ini Mbak Mary sendiri juga belum lama. Ini ada kurung. Lalu kita habiskan saja semua, kita review di sini biar tahu kalau Mbak Bitun itu seperti apa pendapatan di kebun, hasil dari kebunnya, dari bolang maksud saya itu. Nah, ini Sampurrasa. Sampurrasanya. Lalu kendit. Ini kendit yang sudah dipoles. Lalu ini adalah Songgopono Junjung Derajat. Wow, mantap lor. Nggak kecil ini. Bayangkan, besar sekali. Oke telur ya, kalau kita review semuanya ya mungkin durasi kita tidak mencukupi. Ini hanya sebagai tambahan karena kita mau bolang sama Kang Bitun. Mungkin lain hari bisa review yang lain. Untuk itu kita akhiri review hari ini dan kita akan melanjutkan pembolangan ke area Mojogeneng kalau nggak salah, rencananya ke sana. Oke telur, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudah like, komen, dan subscribe. Mohon doa dan dukungannya karena Mbak Mary sendiri masih awam dan masih awal bikin konten, jadi semuanya serba terbatas dan serba kekurangan. Untuk itu mari kita lanjutkan ulang. Dan nanti kita diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan bambu lumit di Nusantara ini, karena bentuk kalau kita mendapatkan pakem itu artinya kita diberi amanah. Untuk itu oke, kita mulai berangkat ke pembolangan. Lur, kita pindah lokasi sedikit ya, geser di rumpun bambu kuning. Ini adalah terobosan bambu kuning di lokasi sini. Ini ada belalai lur, mantap lur. Ini bisa menjadi selendang mukti biasanya kalau nggak salah ya. Kita cek dulu ya, cek. Mantap sekali lur. Sayang kameranya, sayang beribu-ribu sayang lur. Barang sebagus ini kameranya tidak mumpuni. Ya mohon maaf, nanti lain waktu aja ya diganti. Ini banyak banget ini pertumbuhannya, banyak. Banyak. Ini kalau Cawuk TV yang teliti, habis lur, disisir habis ini jelas. Sayang kita tidak seperti mereka orangnya gitu. Kalau neliti seperti ini sangat jelimet, telaten sekali. Ini loh,
ini kayak jalu tapi bukan jalu. Oke, kita cari-cari lagi ya, siapa tahu ada yang wow. Rumpun kuning terubusan. Wah, ini sangat memerlukan ekstra ini lur, teliti di sini, kalau enggak wow bisa disabet sama orang itu, orang lewat-lewat itu loh. Betulkah? Tertutup lur. Oke, kita mau melanjutkan ke rumpun yang lain lur ya. Simak terus channel Mbak Mary Lokosuto. Oke dulur, karena waktunya sudah mulai redup dan kecapean mulai terasa di badan, untuk itu Mbak Mary akan menutup penggolangan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapat tadi bisa bermanfaat. Oke dulur, dengan seiringnya kemudi air yang mengalir di bawah dan lelahnya tubuh yang harus istirahatkan, maka Mbak Mary menutup penggolangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, seduluran senusantara.